Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan wa syukuranillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Salam kopi pahit para sedulurku, agar hidup kalian tak sulit dan hati kalian tak julid. Seruput kopi pahit, mantap di jiwa, nikmat dirasa. Insya Allah kita semua yang nonton channel Pusat Kebatinan, kita aja doakan matinya husnul khatimah, dalam keadaan baik, dalam keadaan iman dan Islam. Oke, dalam kesempatan kali ini Kipraja ingin berbincang-bincang, membuat konten pencerahan, edukasi dan motivasi untuk kalian semua yang sedang belajar, yang masih mendalami, yang masih bingung, ataupun yang sudah mahir, ataupun juga praktisi-praktisi lain yang dari alumni-alumni padepokan lain yang numpang belajar di sini. Oh, monggo silakan. Mudah-mudahan konten Kipraja ini menjadikan konten yang mendidik ya, untuk bagi para pemeluk hikmah atau ilmu spiritual supernatural dimanapun Anda berada, dari luar kota maupun luar negeri, dan dari padepokan saya pribadi maupun cabang saya maupun dari padepokan-padepokan yang lainnya. Makanya kenapa channel ini saya berikan nama Pusat Kebatinan, karena buat saya ilmu apapun yang ada di dunia ini semuanya berawal dari batin ya. Walaupun tanpa kita sadari, kita seakan-akan itu berlogika. Tapi kalau logika itu sudah berbentuk, ya sudah berwujud sempurna logika kita, atau beriman logika kita, sebetulnya itu dasar dari kolbu. Itu. Jadi orang yang gagal belajar itu karena kolbunya belum terbuka, mata hatinya belum melihat, maka rasa insanubari nalurinya belum menjalar, belum, energi rosonya belum aktif. Itu ilmu apapun teman-teman, semuanya bentuk yang namanya ilmu itu yang datang dari Tuhan, semuanya datangnya dari kolbu. Walaupun orang yang berakal, yang dengan logik, ilmu itu datang dari akal. Buat saya dari kolbu dulu, semuanya dari kolbu. Kalau kita hanya mengandalkan ini gak main, yakin pasti mentok. Jika ada sesuatu ilmu yang memang datangnya dari hidayah, dari maunah, dari kolbu, maka disitulah kalian akan patah hati dalam belajar. Kenapa saya bisa bicara begini? Karena saya pernah jadi orang seperti kalian, ngeluh dalam belajar, patah hati, pesimis, dan hampir putus asa. Saya pernah mengalami itu. Para sedulur, ketahui, belajar ilmu kebatinan itu mudah. Mudah sekali. Walaupun prosesnya saya dulu belajar gak mudah. Tetapi kenapa saya sekarang bisa bilang mudah? Karena ketika saya sudah mengetahui kunci, sifat, cara kerja dari metafisika spiritual, ternyata tidak sulit. Gitu, tidak sulit. Gitu. Kenapa tidak sulit? Lebih sulit itu belajar ngaji, Quran, ngapalin hadis, ngapalin nausorob. Ya. Lebih sulit lagi belajar musik. Gitu. Lebih sulit lagi belajar sulap. Belajar kebatinan tidak sulit kawan-kawan. Tidak sulit. Asalkan kita mau berduaan dengan Tuhan kita. Asalkan kita mau bersilaturahim dengan guru kita. Iya, asalkan kita nggak pernah bosan mengupas teori-teori dari kitab-kitab keilmuan yang udah dijasakan oleh guru kita. 3 aja dijalanin. Sering malam ngopi bareng sama Tuhan, punya rezeki datang bawa kopi buat guru, dan selebihnya ngopi sendiri di rumah dalam suasana yang hening, seperti saat ini saya membuat konten untuk kalian. Jadi ilmu kebatinan itu tidak sulit. Buat saya udah pernah mengalami belajar musik susah. Saya udah pernah mengalami belajar sulap susah. Dan saya pernah mendalami mempelajari bahasa Quran nausorob, ya kan, kitab kuning susah. Gitu.
Justru ilmu kebatinan yang paling gampang. Tetapi banyak sekali yang menganggap ilmu kebatinan itu paling susah. Gitu. Karena ilmu kebatinan hakikatnya yang tersirat, bukan yang tersurat. Gitu. Dia lebih cenderung yang tersirat. Lebih banyak yang tidak nampak, yang tidak terlihat, yang tidak tertulis. Maka dari itu untuk belajar satu kebatinan agar mudah, 3 caranya. Sering sholat malam, punya rezeki, datang sama guru, silaturahim soam, tanya apa yang kalian tidak tahu. Dan yang terakhir adalah jangan pernah berhenti apa yang dikasih tahu oleh guru, yaitu pelajaran. 3 saja kalian tekuni ini selama sebulan, 3 bulan lamanya kalian jadi. Percaya omongan saya. Itu kuncinya, keberhasilan untuk mencapai suatu keilmuan spiritual atau supernatural atau di global ilmu kebatinan. Itu doang kuncinya. Ini saya loh yang menemukan. Karena saya udah belajar ke guru manapun kecewa. Sama seperti kalian. Saya pun menyalahkan guru saya. Gitu. Sempat saya menyalahkan. Tapi saya tidak menuduh, tidak memfitnah, tidak membuli. Gitu. Hanya menyalahkan, kesel. Kenapa nggak bisa-bisa? Gitu. Ternyata kesalahan itu ada di diri kita. Guru kita sudah mengijazahkan doanya. Doanya, mantranya sudah diberitahu. Tata caranya ada di kitab. Ya kan? Lalu kenapa kita nggak bisa? Karena satu, kita nggak mau berdekatan sama yang menurunkan doa, yaitu Tuhan. Kedua, kita hanya butuh ilmunya, nggak butuh gurunya. Sehingga kita nggak penting lagi nanya dan bersilaturahim, apalagi bahagian guru kita, ya kan? Gitu. Dan yang ketiga, kita terlalu terburu-buru, bernafsu, ingin langsung bisa, tanpa harus mengkorek, memperdalam kitab, ya, membaca, menghafal, menjiwai. Nah, ini kesalahan kita, gagal dalam suatu pembelajaran keilmuan, apapun bentuknya. Insya Allah, para sedulur, kalau kalian pakai 3 teknik ini, kalian kalau belajarnya serius, hatinya baik, pikirannya bersih, sebulan kalian sudah jadi guru. Sebulan kalian udah jadi ustaz. Bener. Lemot-lemotnya 3 bulan. Lalu bagaimana Ki dengan saya yang bekerja? Ya kan? Yang tidak bisa mengeksplor diri saya dengan terus-menerus belajar keilmuan karena saya juga pekerja. Bagaimana mungkin saya bisa secepat itu? Karena saya lelah dengan dunia saya. Saya paling punya waktu ya sejam. 30 menit untuk pembelajaran. Nggak jadi masalah. Karena dalam suatu perjuangan tidak ada yang percuma. Mungkin sebebel-bebelnya, setidak sempatnya manusia, dia akan tetap jadi. Minimal, maksimal setahun. Karena nggak ada orang belajar ilmu itu jadi sampah. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada orang yang berjuang untuk dirinya, untuk masa depannya, ya. Apalagi ini mempelajari ilmu satu kebatinan. Yang memang nanti nyambung ke Tuhan. Terus Tuhan abaikan, itu bohong. Tidak mungkin Tuhan kita mengabaikan kita. Tidak mungkin. Sesesat-sesatnya guru kita, kalau hati kita baik, Tuhan akan menolong diri kita yang belajar, walaupun kita disesatkan oleh guru kita. Sebejat-bejatnya guru kita tidak mempedulikan kita, tidak membimbing kita, mengacuhkan kita seperti sampah. Jangan takut untuk percuma, karena Tuhan kita maha memberi
pertolongan. Iya, percaya omongan saya, karena saya bicara ini bukan dongeng. Ya, saya bicara ini bukan katanya, tapi saya yang sudah mengalami sendiri. Jadi di konten kali ini saya memberikan motivasi, ya, agar kalian itu jangan sampai patah hati, pesimis, dan akhirnya jadi sampah, jadi manusia yang tidak berguna, ya. Dan bagi yang sudah mahir, ya, jangan sombong, jangan takabur, jangan ujub, karena kita hanya dititipkan ilmu sedikit. Kita jauh dari karomah, jauh dari laduni, apalagi mu'jizat. Kita hanya di kalangan maunah, ya. Kita bisa banyak kegampangnya rezeki, ya, disayang orang, badan sehat, itu udah alhamdulillah, gitu. Jadi solusi seperti itu, teman-teman. Nah, jangan banyak tidur malam, jangan putus hubungan sama guru, dan berpikir keras tentang apa yang kau ambil, apa yang kau pelajari, apa yang kau inginkan dari ilmu yang dijasakan, yang kau maharkan dari guru kalian masing-masing. Ya, oke. Edukasi, motivasi, pencerahan untuk kalian agar kalian tetap semangat sudah saya jawab di sini. Ya. Yang kedua adalah Kipaja akan menjawab, yaitu tentang program hikmah. Ki, apa program hikmah yang ada di Padepokan Kipraja? Oke, kalau program hikmah dibagi menjadi level seperti gendam, baiklah, saya akan sebutkan levelnya. Satu adalah Aji Kalimusodo. Aji Kalimusodo ini bermanfaat multifungsi, tapi cenderung kepada dasar suatu tauhid. Apa itu? Dasarnya suatu hikmah. Nah, ini berlaku bagi orang-orang yang memang belum menguasai, masih awam dalam dunia hikmah. Nah, alangkah baiknya boleh masuk ke level dasar hikmah dalam konsep padepokan kami. Entah kalau hikmah dalam konsep padepokan lain. Ya, kalau padepokan kami yang kami dirikan, saya khususnya sebagai guru besar di Aji Kasepuhan Karum Banten Ki Mas Kumbang, Aji Kalimusodo adalah ilmu paling dasar, yaitu untuk meningkatkan tauhid. Gitu. Dan yang kedua adalah ilmu Pamungkas Syekh Abdul Jabar yang berfungsi sebagai penarikan, ya, generator energi yang setaraf dengan Kanuragan Brajamusti. Dan dengan ilmu dengan ilmu Pamungkas Abdul Jabar ini, kalian sudah bisa menjadi orang syariat. Apa itu? Satu, membuang penyakit. Kedua, mengisi benda menjadi bertuah. Ketiga, membuang isi suatu benda yang bertuah, yaitu azimat. Dan yang lagi yaitu penarikan pusaka, penarikan gaib, mediumnisasi perewangan, dan penarikan sukma untuk pelet umum atau pengasihan umum. Di level 2 Pamungkas Abdul Jabar ini saja sudah mumpuni untuk kalian pegang ilmu ini. Lalu yang ketiga adalah ilmu Keramat Suryani. Ilmu Keramat Suryani ini ilmu multifungsi yang berfungsi lebih cenderung kepada asma perang, yaitu kepada
tekbal, ya, perisai, penjagaan diri dari segala bentuk santet, guna-guna, pelet, atau ilmu hitam lainnya. Ilmu ini pun sudah mumpuni, sangat mumpuni. Anda bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Syekh Abdul Jabbar. Lalu yang ketiga adalah ilmu Asma Sungai Raje. Ilmunya warisan dari Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Yang berfungsi multifungsi. Tapi cenderung ilmu ini akan menemukan kepada sejatinya diri kita. Atau yang dikenal dengan khodam sejati atau guru sejati. Sejatinya diri, dengan sampai tahap level ini, kalian sudah bisa berfantasi ke alam-alam gaib. Kalian sudah bisa berfantasi, bervisualisasi, berimajinasi dengan alam arwah kalian, alam batin kalian. Kalian sudah peka dengan kolbu kalian. Kalau sudah di tahapan ini. Dan selanjutnya lagi adalah asma raja di raja. Atau disebutnya raja di raja. Ilmu ini adalah pewarisnya menurut konon dari Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang berfungsi, multifungsi, seperti asma sungai raja. Sama cara pemakaiannya, cuma di kitabnya lebih detail. Gitu. Lebih detail diberikan petunjuk bagaimana cara menggunakannya. Dibandingkan asma sungai raja sendiri, hanya kitabnya itu hanya diberikan suatu sejarah dan kemanfaatan dari asma sungai raja itu. Tapi kalau raja di raja diberikan caranya, penarikan kayak gini tangannya, kalau mau melet kayak gini, ya, dan lain sebagainya. Lalu di atas itu apalagi Ki Raja? Di atas itu ada Pamungkas Kalacakra. Konon ilmu ini adalah warisan dari Sabdo Palon yang diislamkan oleh Syekh Subakir. Ilmu ini ilmu tingkat tinggi yang berfungsi bisa untuk penarikan pusaka, menyambat rijal gaib, dan insya Allah di ilmu ini Anda sudah bisa menjadi ahli spiritual yang sangat handal. Gitu. Karena di Pamungkas Kalacakra ini Anda sudah punya tameng yang sangat luar biasa. Anda sudah bisa mampu membuat azimat, ya. Anda sudah bisa mampu mengobati penyakit santet. Pokoknya yang kelas-kelas berat insya Allah Anda sudah bisa mampu mengatasinya dengan program keilmuan tingkat Pamungkas Kalacakra. Apakah sampai situ? Bisa sampai sini. Pamungkas Kalacakra Anda sudah bisa, mumpuni. Tapi saya pengen jadi guru. Nah, kalian masuk ke dalam program Kun Fayakun. Nah, di ilmu Kun Fayakun ini Anda sudah bisa menjadi guru untuk mengijazakan ilmu Pamungkas Kalacakra, Raja di Raja, dan Asma Sungai Raja. Oke? Paham sampai sini? Nah, jadi untuk menjadi guru hikmah tingkat Kun Fayakun, Anda sampai ke program Kun Fayakun, yaitu programnya laduni. Di ilmu ini tidak bisa dipraktekkan apapun, cukup yakin kepada Allah, percaya kepada saya, Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban luar biasa dari yang terlihat sampai yang tak terlihat. Itu pasti. Kenapa begitu? Karena saya sudah mengalaminya. Itu. Bagi Anda yang tidak pandai mengaji, Anda rajin mengamalkan Kun Fayakun ini, Anda akan diberikan kemudahan dalam belajar ngaji. Jadi segala sesuatu yang selama ini sulit, itu akan selalu diberikan kemudahan sama Allah. Ilmu-ilmu yang selama ini nggak tahu, Allah akan kasih pahaman untuk tahu. Luar biasa ilmu Kun Fayakun ini. Dan Anda sudah bisa mengijazahkan ilmu baiat, asma sungai raja, raja di raja, dan Pamungkas Kalacakra. Lalu ada lagi program hikmah tingkat guru Kholawatu. Di Khodam Kholawatu ini adalah program guru yang
cukup mumpuni dalam kegaibannya, kepadigamannya, dan kepeletnya. Anda sudah mampu mengisikan macan putih Prabu Siliwangi kepada orang lain, bahkan mewujudkannya ke badannya. Dan Anda sudah bisa menjadi raja pelet. Anda sudah bisa meruat orang. Anda sudah bisa menggembleng orang dalam pecah rogo, rogo sukmo, pukulan jarak jauh, dan lain-lain sebagainya. Di program Guru Khodam Kolowatu. Ya. Dan yang ketiga adalah program Guru Nur Hikmah. Apabila Anda sudah sampai di program Guru Nur Hikmah ini, Anda sudah bisa mengijazahkan Haji Kalimosodo, Pamungkas Abdul Jabar, Keramat Suryani, Singo Barong, dan lain-lain sebagainya. Dan Anda akan diajarkan bagaimana caranya menjadi ilmu sedot penyakit, ilmu kanuragan, kebal pukul, kebal kepruk, yang suka dilahir sering di YouTube kan, tutup kurung. Nah, di program Nur Hikmah ini Anda akan menjadi semi kiai, karena ilmu ini akan membawa Anda dekat sekali dengan Tuhan. Bahwa ini pengen ibadah, maunya merendah. Nih bawaan ilmu Nur Hikmah ini seperti itu. Iya, tidak pengen sombong, bawaannya pengen tawadu aja. Ya, kalau kalian sudah sampai di Kolowatu, itu bawaannya kalian itu apa ya? Pengennya berdekatan dengan gaib. Nah, kalau di Kun Fayakun, Anda cenderung kepada duniawi seperti gendam, tapi ke gaib juga. Dan di Kun Fayakun ini paling the best. Anda bisa menzolimi orang lain, Anda juga bisa menolong orang lain, dan Anda akan menjadi ahlinya pakar susuk dan pakar rajahan di program Kun Fayakun dan Khodam Kolowatu. Tapi tidak di program Guru Nur Hikmah. Oke, saya rasa cukup penjelasannya. Untuk maharnya, berapa-berapanya dan tingkatannya, japri saja. Ya, yang penting saya sudah memberikan kemanfaatan dari setiap program hikmah yang selama ini kalian tanyakan, tapi memang saya belum membuat PT secara pribadi, tapi ini hanya sebagai gambaran aja. Nanti saya akan buat PT pribadi secara khusus, Asma Sungraja begini, gemblengannya seperti ini, Abu Jabar seperti ini, gemblengan seperti ini, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti saya akan buatkan. Tapi karena berhubung kesibukan, ya sekarang pun yang the best adalah gendam dan azimat serta susuk. Jadi ya saya belum ada waktu untuk memberikan konten-konten, membuat konten-konten untuk program hikmah. Dulu saya buat website di Google, tapi saya sudah tidak bayar dan mungkin hilang. Atau mungkin masih ada, saya juga tidak tahu lagi. Saya tidak ngecek lagi. Karena sekarang ini saya fokus di YouTube gitu. Dan tidak di medsos lain. Di medsos lain hanya di Facebook, di TikTok, dan di Bigo. Itu pun hanya sekedar iseng. Tapi saya fokusnya di YouTube. Nah, untuk kalian yang apa ya, yang japri sebelum balas jangan salah paham, karena saya kesibukan saya di siang hari ada di klinik untuk saraf ini ya gitu. Makanya setiap orang yang belajar itu wajib untuk DP 50% untuk keseriusannya, memboki waktu saya. Jadi jangan salah paham, bukan saya mata duit atau bagaimana, bukan ya kan. Tapi butuh bukti Ki Praja, saya tahu Ki Praja nipu. Kalau masa udah segini banyaknya testimoni dari praktisi dari kota mana aja, dari negara mana aja, kalian belum cukup untuk meyakinkan diri kalian belajar sama saya. Dan kalau masih ragu, jangan, istiharo dulu. Yang ke saya itu udah nggak ragu. Jadi saya nggak perlu diuji, takut saya ditipu kayak belajar di sono. Saya di sono ditipu Ki Praja. Ya kalau kalian menyangka saya seperti itu, nggak usah belajar sama saya.
Ya, itu. Karena ada sekian banyak konten YouTube yang ada di YouTube, hanya konten saya yang insya Allah original. Semuanya praktisi yang belajar. Gitu. Tidak ada setting-settingan. Tapi kalau nanti saya mau buat settingan, nanti saya tulis ini settingan, sekedar hiburan. Karena ini kata teman saya udah dimonet nih teman-teman. Saya suruh rajin bikin konten, ya gitu. Tapi kalau memang saya kehabisan konten, ya terpaksa ya iseng-iseng saya bikin settingan kayak tangga sebelah. Boleh ya? Kalau misalkan boleh, tolong komen di bawah. Ya, nanti sekedar untuk hiburan, gitu. Untuk apa namanya, komedian atau pendidikan lah. Ya, kayaknya cukup ya untuk konten satu ini. Saya udah jabarkan, saya udah menjawab 2 pertanyaan dari keluh kesah uh, dari praktisi dari alumni dan praktisi-praktisi perguruan lain. Kenapa belum bisa? Kenapa masih bingung? Kenapa masih gagal? Ya, dan saya udah berikan solusinya. Ya, nanti saya akan berikan lagi solusi kedua di lain kesempatan. Dan yang kedua, saya udah menjabarkan sedikit gambaran tentang program-program hikmah yang ada di sini. Ingat, setiap program apapun yang kalian ambil, saya akan berusaha untuk mempraktekkannya sesuai kemampuan saya yang saya ketahui. Ya, jadi kurang lebihnya, kalau Kipraja ada kesalahan, ada kekeliruan dari ucapan sekarang ini bikin konten, ataupun beda dengan pemahaman dengan kalian-kalian nih dari perguruan lain, konsepnya beda, ya ini konsep saya, ini penemuan saya. Karena saya pun beda dengan guru-guru saya yang ngajar saya. Beda. Gitu. Kenapa beda? Gitu. Karena saya menemukannya seperti ini sehingga saya berhasil. Konsep yang saya utarakan di konten ini berbeda dengan guru-guru saya mengajarkan ke saya. Gitu. Bukan berarti saya melupakan ajaran guru saya, tidak ada yang saya lupakan. Saya hanya mengkolaborasi dari guru 1, guru 2, guru 3, guru 4, guru 5. Mengkolaborasi bagaimana ilmu-ilmu ini kalau di sini jadi apa? Bim salah bim jadi apa? Gitu. Percaya kata-kata saya. Insya Allah saya berikan yang terbaik buat kalian. Jadi untuk para guru, para master jangan salah paham ya. Saya bukan mengarang, tapi saya menemukan ini bukan pula dengan dari akal saya. Tapi insya Allah ini dari Sang Kuasa yang Maha Pencipta alam semesta. Dan saya meyakini itu adalah maunah hidayah taufik yang sampai kepada saya. Karena saya pernah berkeluh kesah belajar dari guru 1, guru 2, dan guru yang lainnya. Tetapi dari guru-guru lainnya saya kecewa, saya menemukan suatu intisari yang sangat luar biasa. Sehingga Allah berikan kepercayaan kepada saya, Anda semua sampai ke padepokan saya. Begitu aja. Ya, mudah-mudahan manfaat, dapat memberikan pencerahan konten kali ini, dan dapat pula bisa diterima oleh akal kalian. Dan jangan lupa support terus apabila ada kritik dan saran atau ada kemajuan untuk diri saya, entah dari konten YouTube-nya, entah dari sisi keilmuannya, entah dari padepokannya, entah dari penampilan saya atau kamera saya, tolong ya. Kipraja, tolong dong dipakai ginian kameranya. Tolong dong Kipraja pakai baju ini dong. Tolong dong Kipraja ngobrolnya sampai ada praktek dong. Tolong dong Kipraja bikinin konten-konten gerbek dukun ke, ya kan, tarik pusaka ke, walaupun settingan. Kalau kalian apapun pengen, tolong komentar di bawah ini. Ya, saya akan insya Allah saya akan mengabulkannya. Walaupun entah kapan, tapi saya akan rundingkan itu, dan saya akan pelajari itu, dan saya akan pikirkan itu. Yang penting teman-teman selalu semangat, bahagia, dan jangan lupa bersyukur. Begitu aja pesan dari Kipraja. Semoga bermanfaat. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara. Rahayu.